Sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini kita bersama seorang perempuan yang sangat cantik sekali dari Surabaya. Siapakah beliau? Beliau adalah Heralda Safira yang dipanggil Salsa. Sasa, nggak pakai Sasa, L. Iya. yang dipanggil Sasa. Siapa Sasa ini? Kita tanyakan. Halo semuanya, sahabat ya, betul? Sahabat dunia. Sahabat dunia. Perkenalkan, nama saya Heralda, saya asal Surabaya. Saya punya beberapa pekerjaan, salah satunya ya artis ya, karena saya barusan main sebuah series begitu sama Bayuskat. Juga saya duta baca Jawa Timur. Wow. Jadi kalau duta baca Indonesia itu Mbak Najwa Shihab, saya Jawa Timur. Wow. Jadi saya keliling-keliling untuk bisa meningkatkan literasi yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan juga Pemprov Jawa Timur. Saya punya kerjaan lain lagi, saya Duta Wisata Indonesia. Jadi saya berangkat dari Surabaya, menang dari pemilihan, kalau di Surabaya namanya Cak Daning, lalu menang lagi di pemilihan Jawa Timur namanya Raka Raki. Terus saya menang lagi sampai ke Duta Wisata Indonesia. Nah, disitulah akhirnya saya bisa di sini sekarang. Gitu. Segudang prestasi. Dan Sasa saat ini mengenyam pendidikan di mana Ya, aja? sekarang saya sedang mengambil S2 profesi di Universitas Airlangga, psikolog klinis, Psikolog. clinical psychology. Coba Sasa asli dari mana? SD, SMA, Oke, kuliah? kalau semua Surabaya nih saya Surabaya Surabaya semua. semuanya, dari SD swasta, dulu SD Katolik ya, terus habis itu SMA-nya SMA Negeri 5 Surabaya, SMA 5, terus saya di UNER juga, terus saya juga punya sekolah musik sendiri. Wow. Jadi saya seorang music therapist, saya punya license dari luar negeri untuk music therapist untuk anak-anak kebutuhan khusus. Wow. Jadi itulah kegiatan-kegiatan saya. Itu untuk di Universitas UNER ya? UNER, saya dari UNER. Ngambilnya apa? Psikologi Psikologi juga. juga. Larinya ke musik juga? Kalau musik itu adalah pendidikan saya yang lain. Jadi saya musisi, saya pianis, saya violis. Wow. Jadi saya suka memang dari dulu main musik. Terus saya juga punya saya license internasional juga untuk ngajar dari ABRSM, dari Royal Music College London. Jadi itu sekolahnya Isyana Sarasvati untuk musik klasik. Wow. Jadi saya punya license di piano performance. Itu begitu banyak dan segudang prestasi, cara ngatur studinya bagaimana itu? Ya itu dia, tinggal tidur lebih sedikit dan bangun lebih pagi. Tidak mempengaruhi stamina atau? Ya pastilah mempengaruhi ya. Cuma kan kalau kita punya suatu tujuan goals, kayaknya memang semua orang kalau hobi, passion pasti bisa dilakuin. Pasti punya excuses untuk melakukan itu gitu. Dan itu yang saya rasakan. Gitu sih, Pak. Motivasinya Sasa apa? Begitu banyak hal yang dilakukan, belajar, ada lingkungan, ada baca. Iya, betul. Motivasinya apa itu? Karena menurut saya banyak yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa membantu orang sebenarnya itu. Karena saya lihat bahwa potensi begitu orang-orang potensi nggak cuma alam aja, manusia di Indonesia ini sangatlah beragam, dan saya pikir kita sebagai anak muda itu nggak harus melulu berpikir mengenai pendidikan. Saya merasa bahwa saya orang yang suka sekolah gitu, tapi bukan berarti kalau mohon maaf kalau di sini memang kita selalu merasa bahwa orang dengan pendidikan tinggi yang formal itu adalah orang-orang yang bisa dihargai, padahal tidak. Sehingga akhirnya itulah kenapa saya mencoba banyak hal, termasuk menjadi artis baru aja. Sebenarnya saya juga nggak segitunya untuk menjadi seorang entertain sebenarnya, karena saya merasa bahwa ini adalah potensi-potensi yang memang harus kita sebagai anak muda itu bisa mempelajari. Siapa tahu nanti ilmu dari situ yang saya dapat, saya bisa membantu orang itu sih. Sahabat, kalau orang suka baca, ngomongnya beda. Teratur. Iya. Sasa, Iya. coba supaya kita sama-sama mendengarkan kenapa suka baca. Apa yang didapatkan di sana? Kalau menurut saya, membaca itu membentuk karakter seseorang. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Karena memang kalau kita orang yang tidak bisa berkomunikasi, kita takut bagaimana cara komunikasi depan orang, itu mending kita baca, karena di situ kosakata kita akan lebih bertambah gitu, dan wawasan kita luas itu sudah pasti begitu. Dan kalau menurut saya, semakin banyak buku yang dibaca oleh seseorang itu akan menentukan karakter-karakter orang tersebut gitu. Jadi saya sangat suka membaca karena nggak perlu mahal,
nggak perlu saya harus keliling dunia, saya sudah bisa tahu Jepang, saya sudah bisa tahu Amerika dengan cara sekali googling, itu kan juga baca. Jadi menurut saya belajar itu hal yang sangat mudah dan murah. Jadi kalau orang bilang buku itu mahal, itu salah. Wow. Tapi Salsa setuju nggak? Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, orang banyak mencari tahu segala hal dari YouTube daripada membaca. Betul. Nah, kecenderungan teman-teman kita, sahabat dunia yang ada di sini, termasuk saya sekarang malahan larinya ke YouTube daripada membaca. Betul, betul. Tanggapannya gimana tuh? YouTube itu adalah bentuk literasi digital. Jadi itu yang sekarang memang saya canangkan sebagai duta baca. Saya ada program bahwa sekarang memang budaya sudah sangat berubah. Kalau Indonesia selalu mengatakan bahwa literasi Indonesia itu terendah kedua di dunia, itu karena memang ukurannya adalah dari buku. Tapi saya selalu mengatakan ketika saya jadi narasumber atau apapun, saya selalu bilang, kalau memang Indonesia itu literasi rendah, kenapa ada berita mengenai katakanlah gempa bumi di salah satu belahan Indonesia bagian sana, itu kenapa kita dalam waktu 5 menit sudah tahu? Itu sudah coba dipikirkan kembali, apakah memang iya literasi Indonesia itu rendah? Bukan rendah, tapi berubah. Dan YouTube adalah salah satu bentuk dari literasi gitu. Wow. Jadi menurut saya nggak masalah kalau ketika kita sudah berubah, ya memang sudah perkembangan zaman, kita memang harus sudah mengikuti perkembangan zaman supaya kita nggak ketinggalan. Ya cuma kita harus menyadari bahwa kita itu juga termasuk orang-orang yang menurut saya literasi tinggi gitu. Literasi, pengertian literasi, pemahamannya? Literasi itu kan kalau orang bilang baca tulis ya. Kalau saya lebih ke ketika kita membaca atau kita melihat sesuatu itu kita bisa mengimplementasikan itu menjadi pemikiran yang baru dan mungkin itu bisa menghasilkan suatu seperti literasi untuk inklusi sosial. Dengan baca buku, baca YouTube, dengerin YouTube udah tahu cara bikin podcast. Oke. Itu literasi. Luar biasa. Sasa, kasih tip. Kalau membaca cepat bosan. Betul. Apa yang harus dilakukan? Oke. Baca cepet bosan itu mungkin karena tidak enjoy dengan isi buku. Jadi kalau pengen suka baca, mulailah dari hal-hal yang kamu suka. Hal-hal dari contoh hobi, cari buku tentang hobi. Maka kalau seumpama sudah satu buku habis gitu ya, kamu suka dengan buku itu, akan ada banyak sekali pertanyaan dalam pikiran dan akhirnya membuat kamu jadi membaca buku yang lain. Jadi kalau tipikal orang nggak suka baca, simple karena mereka nggak enjoy isi bukunya. Jadi cari buku yang bisa kamu enjoy untuk membaca. Itu dulu. Wow. Sahabat, senangilah dulu apa yang akan kita baca. Ya. Sasa banyak kegiatan yang Sasa lakukan. Hobinya apa, Sa? Hobi saya ketemu orang. Ketemu orang? Wow. Mingle sama orang, kenalan, lalu cari ilmunya dari beliau. Saya orang marketing. Kalau orang marketing harus ketemu orang. Harus ketemu orang ya? Iya. Makanya sekarang bisa ketemu ini ya, Pak. Terima kasih sekali loh, Pak. Salsa motivasi ke depan, cita-cita apa nih? Cita-cita saya nggak punya cita-cita khusus saya ingin jadi apa, tapi saya ingin bahwa hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu saja. Dengan menjadi apapun itu, saya pikir itu akan menjadi sama bagusnya kok. Asalkan kita bisa, ya itu berguna untuk banyak orang, membahagiakan banyak orang. Wow. Sahabat dunia mempunyai motivasi yang sangat sederhana, bercita-cita bermanfaat buat banyak orang. Dengan kita bermanfaat buat orang, berarti orang-orang akan perlu pada kita. Kalau orang perlu pada kita, pasti akan mengikuti semua ya Pak ya. Betul, siap. Aduh. Sahabat, banyak hal yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama belajar, senangi membaca, dan kita cari tahu bacaan yang paling kita senangi sehingga kita tidak ada rasa bosan di sana. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Makasih Sasa. Makasih Pak. Makasih banyak.